Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan pendidikan anak, karena kajian kita insyaallah membahas pendidikan anak. Anak itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kemarin. Langkah kita masuk pada langkah-langkah pendidikan anak. Masuk nomor berapa? Kemarin nomor 2. Sekarang nomor 2 masih belum selesai ya. Yang nomor 2, kalau anak itu pengen bagus, maka kita harus memilih ibu yang bagus. Kalau pengen anak itu bagus, ibunya dan bapaknya nggak bagus, ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya Bang. Secara teori, secara takdir bisa jadi mungkin, tapi secara teori nggak mungkin. Gambarannya Ana sebutkan kemarin. Anda punya kambing, kambingi bapak nih, mbok nih, iku elek. Apa mungkin muncul anaknya akan menjadi baik? Nggak mungkin. Anda punya bibit jagung, bibitnya itu elek, apakah mungkin buahnya akan jadi bagus? Nggak mungkin. Maka kalau pengen anak itu jadi bagus, anak unggulan, berarti bapaknya ya harus unggulan, ibunya ya harus unggulan. Kalau enggak mungkin. Saya sebutkan dari sini salah kalau orang menikah itu pilihannya yang paling inti adalah cantik. Boleh Anda memilih cantik, tapi mengikut. Boleh. Tapi kalau yang paling inti dari wanita itu adalah cantiknya yang Anda utamakan, maka ini salah. Kok bisa salah? Berefek kepada anak. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam itu mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Nabi itu mengingatkan begini, iyyakum wa khadra ad-damani. Qalu wa ma khadra ad-damani? Qala al-mar'atul hasna'u fil manbatis su'i. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, iyyakum, waspadalah
takutlah kalian semuanya, hati-hatilah kalian semuanya dengan khadra ad-damani, wanita yang cantik yang hidup di keluarga yang jelek. Hati-hati dengan wanita yang cantik yang hidup di keluarga yang tidak bagus. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma khadra'ud damani, apa itu wanita, apa itu khadra'ud daman? Rasul menjawab, al-mar'atul hasna'u, wanita yang cantik, fil manbati su'i, hidup di keluarga yang tidak baik. Ini menunjukkan bahwasanya sebuah kesalahan. Saya tidak mengatakan dosa ya, sebuah kesalahan kalau seorang suami yang diutamakan adalah kecantikannya, yang diprioritaskan itu adalah kecantikannya. Karena apa? Karena berefek kemana? Ke anak, ke anak. Bisa dipahami ini? Jelas? Nabi yang bilang apa tadi? Hati-hatilah, bukan saya yang ngomong ya, tapi Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam itu memuji kepada seorang laki-laki yang memiliki istri yang cantik, istri yang solihah. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam itu memuji kepada sembujungan, Pak, katok, sembujungan, pegel ya, tak kasih ilmu ya kan. Disebutkan di Tarikh Baghdad, Abu Zur'ah Ar-Razi beliau cerita begini, kuntu ingda Ahmad ibnu Hanbal, saya itu di sisi Imam Ahmad ibnu Hanbal. Fara'aitu, kata Imam Ahmad itu, saya melihat Muhammad ibnu Tuhman yattaqi'u, bersandar, li'illatin, karena sakit, naik nyandar ini, ngaji terus nyandar. Apa kata Imam Ahmad? Idza dzukiras sholihun, apabila disebut orang-orang soleh, fala yabbaghi an tattaqi'a, tidak selayaknya Anda itu bersandar karena disebut orang soleh. Sekarang yang disebut itu qala Rasulullah, yang disebut itu qala ulama. Ini sakitnya, sandarnya karena sakit. Maka bagaimana kalau nggak sakit? Makanya kita harus hiasin ilmu itu dengan adab. Karena sejatinya buah dari ilmu adalah adab. Buah dari ilmu itu adalah adab. Bahkan Abdullah ibnu Mubarak berkata, la yanbulur rajulu binau'in minal ilmi ma lam yuzayyin ilmahu bil adabi. Seorang laki-laki itu tidak berhak mendapatkan gelar kehormatan, tidak berhak mendapatkan gelar kehormatan dengan dia memiliki satu macam dari ilmu. Itu nggak berhak sampai dia menghiasi ilmunya dengan adab. Maka belajar harus
beradab. Dan itulah hasil berkahnya ilmu. Itulah hasil berkahnya ilmu. Ilmu itu disanjung oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh Allah, bahkan menjamin pelakunya, pemiliknya ke surga. Otomatis tempatnya juga menjadi mulia, dan orang yang memiliki ilmu juga menjadi mulia. Harus dihormati dan harus memiliki adab-adabnya. Taib ya? Paham ya? Khair insyaallah. Sabar sedikit. Rasul alaihi salatu wassalam itu memuji kepada suami yang punya istri solihah. Kalau tadi Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan ojo sampai kita itu menikah hanya yang dicari kecantikannya. Sekarang Nabi alaihi salatu wassalam itu memuji kalau kita punya istri itu solihah, dan gak mesti harus baru. Paham gak ya? Hatta lama pun yang awalnya tidak solihah, jadikan dia solihah, maka itu mendapatkan pujian dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis indal Hakim wa ghairi, kata Rasulullah, ala ukhbirukum, mau enggak saya kabarkan kepada kalian bi khairi ma yaknizuhul mar'u, sesuatu yang paling bagus yang disimpan oleh suami. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang paling bagus yang disimpan oleh sang suami? Tahukah Anda apakah itu? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, dia adalah al-mar'atu as-solihatu. Dia adalah istri yang solihah. Jadi kalau kita punya istri solihah, itulah sebaik-baik simpanan yang kita miliki. Sebaik-baik simpanan yang kita miliki adalah istri solihah. Kalau istri solihah akan membuahkan anak solihah, akan membuahkan keturunan-keturunan yang baik. Karena bibitnya baik, maka akan menjadi anaknya juga akan baik. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam juga bersabda, menganjurkan kita di dalam menikah, dan sekarang sudah menikah itu kan ya, jadikan istri-istri itu menjadi solihah karena berefek kepada anak. Apa kata Rasulullah? Takhayyaru linutfikum. Takhayyaru, pilihlah kalian semuanya untuk tempat air mani kalian. Meletakkan air mani saja itu disuruh milih. Takhayyaru linutfikum, maka pilihlah kamu sekalian itu, suruh memilih, perintah memilih, linutfikum, untuk meletakkan nutfah. Apa nutfah itu? Air mani. Jadi jangan meletakkan air mani itu di sembarang tempat, tapi letakkanlah di tempat yang baik. Karena apa? Karena akan berbuah kepada anak yang baik dan keturunan yang baik. Jadi ummahat, kalaulah dulu
pas menikahnya itu nggak baik gitu kan ya. Dengan melihat adilah tadi, ya harus berubah. Ya harus berubah. Bagaimana caranya supaya saya itu menjadi istri solihah? Permasalahannya adalah sekarang adalah nutfanya kamu dengan suami kamu itu akan menjadi apa? Akan jadi apa ini? Kalau kamunya tidak baik, tempatnya anak itu nggak baik, mau jadi apa? Maka sekarang ibu-ibu itu mikirnya jangan mikir ke dirinya, tapi mikirnya gimana anak saya nanti kalau dia tidak perbaiki dirinya, kalau dia tidak perbaiki dirinya. Jadi ini pembahasan ini tidak terbatas pada ketika seorang mau mencari, bukan. Hatta yang sudah dapat pun terkena dengan ini. Ya awali yang sudah punya anak 1, anak 2 belum solihah kan, maka dia harus berpikir gimana anak yang ketiga ini kalau saya tetap kayak gini. Bagaimana anak yang ketiga dan keempat ini kalau saya masih begini. Maka dia harus memperhatikan poin-poin supaya dia menjadi istri solihah. Setelah itu anak yang baik. Baik, terusnya bahkan perhatikan ini teman-teman semuanya, bahkan haknya anak itu punya hak yang dia bisa menuntut kepada sang bapak. Ingat loh, haknya anak. Kita selalu belajar haknya ibu ke suami ke istri. Sekarang anak itu juga punya hak yang sang bapak harus berikan kepada anak. Sang bapak harus berikan kepada sang anak. Ingat ya, bahasanya anak duwe hak yang sang ayah harus berikan kepada sang anak. Apa itu? Adalah haknya anak. Haknya anak adalah tempat keluarnya dia adalah dari ibu yang solihah. Ingat itu hak anak. Nah, kalau sampean mencari istri kok tidak solihah, berarti Anda wahai bapak belum menunaikan hak anak. Tapi kalau sudah telanjur delek bojo yang tidak solihah, maka tugas kita sekarang adalah piye carane ndadekno ibu itu solihah. Soal iki adalah haknya anak. Soalnya ini adalah haknya anak. Perhatikan, datang seorang laki-laki kepada Umar ibnul Khattab. Ja'a rajulun ila Umar ibnul Khattab. Seorang laki-laki ini mengadukan kepada Umar ibnul Khattab perihal anaknya. Jadi anak sama bapak ini lagi crash, lagi punya masalah. Sang bapak lari ke Umar ibnul Khattab, minta penjelasan dan minta ketentuannya bagaimana sih. Maka lihat, fa akhdara ibnahu wa annahu fa akhdara ibnahu wa anbaha alal huquqi. Lalu sang ayah menghadirkan anaknya dan memberitahukan kepadanya bahwasanya ini anak durhaka. Perhatikan, sampai bapak ibu muring-muring karena lagi kelas sama anak, maka dia pun membahasakan kepada Umar ibn Khattab
iki anakku iki anak nakal, anakku iki anak durhaka, sampai bahasane durhaka. Maka lihat, faqala al ibnu, maka sang anak pun punya pertanyaan kepada Umar ibn Khattab. Apa pertanyaan sang anak? Alaisa lil waladi haqqun ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang anak punya hak yang bapak harus tunaikan? Pertanyaan sang anak. Wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Umar ibn Khattab, pemimpin orang-orang mukminin. Kata beliau, alaisal waladu alaisa lil waladi haqqun ala abihi. Bukankah seorang anak punya hak yang harus sang bapak itu menunaikannya? Qala, kata Umar, bala. Oh iya, benar. Benar. Sang ayah, sang anak punya hak yang harus ditunaikan oleh sang ayah. Qal, kata sang anak, fama huwa. Terus apa haknya anak, wahai Umar? Qala Umaru, berkata Umar, adalah ayyang taqiya ummahu. Lihat, katanya Umar, ayyang taqiya ummahu. Hendaknya sang bapak itu memilah-milah, ingat ini, memilah-milah ibunya. Jangan apa? Jangan asal ketemu ibu, jangan asal ketemu wong wedok lalu dinikahi. Itu haknya anak, ayyang taqiya ummahu. Hendaknya sang ayah itu yang taqiya. Naqiya itu apa? Memilah-milah, milah-milah sang ibu. Itu ingat ini, haknya ini. Faltafata Umaru ilar rajuli. Maka Umar pun menoleh kepada sang bapak. Setelah dikasih tahu begitu, Umar yang awalnya mewarah kepada sang anak, soalnya anaknya mau durhaka, sekarang berganti. Umar pun menoleh kepada sang ayah. Apa katanya? Wa qala, kata Umar, ajita ilayya tasku uquqa ibnatik. Langsung memakai bahasa pengingkaran. Ajita ilayya, apakah engkau datang kepadaku untuk mengadukan perihal kedurhakaan anakmu? Waqad haqqaqtahu qabla ayyauqqa. Sedangkan kamu telah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Berarti kan anak itu sampai durhaka kepada sang ayah karena kesalahannya ayah, karena kesalahannya bapak. Bahasanya Umar, Anda datang kepadaku mengadukan perihal durhakanya anak kepada kamu, sedangkan kamu telah mendurhakai anak sebelum anak durhaka kepada kamu. Bisa dipahami ya kawan? Maka langkah kedua, kalau kita ingin anak kita itu menjadi anak soleh dan solihah, maka harus kita tidak boleh sembarangan memilih ibu, memilih istri. Jangan milih karena cantiknya, jangan milih karena hartanya, jangan milih karena nasabnya. Akan tetapi pilihlah yang paling utama adalah agamanya. Walaupun di samping agamanya boleh, karena hartanya, karena cantiknya boleh-boleh aja. Tapi yang terutama, yang paling penting adalah karena agamanya. Ingat, yang kita bahas di sini adalah anak. Buah dari pernikahan. Buah dari pernikahan itu anak. Lihat ini, haknya anak
dari sang bapak, harus sang bapak itu mencarikan ibu untuk sang anak, dan ibunya harus wanita solihah. Sampai Umar mengingkari kepada bapak karena bapak tidak pinter dan tidak memilah-milah untuk mencari sang ibu, sembarangan, sehingga terjadilah anak itu durhaka kepada kedua orang tua. Lah ketika di pengadilannya Umar Ibn Khattab, sang anak bisa membalik fakta, membalik komentar, membalik omongan. Bagaimana bapak mengingkari aku menjadi anak durhaka, wong bapak wae orang delekno ibu sing tepak kanggone aku. Berarti aku jadi begini ini karena apa? Salahe bapak dewi. Kan ngono. Aku menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua soale salahe bapake dewi. Soale salahan dari bapak itu sendiri. Ingat ini bahaya banget kayak gini ini, Pak. Makanya ya, tolonglah ibu-ibu yang sekarang udah menjadi istri. Gak mungkin sang suami cari lagi, kan gak mungkin. Jadi wis kadung oleh awakmu kan dulu kok. Wis kadung oleh awakmu. Maka biar tidak terjadi masalah, Anda anti atau ibu-ibu harus berubah. Bagaimana yang awalnya tabiatnya gak bagus dirubah menjadi bagus. Yang awalnya jelek akhlaknya maka dirubah menjadi bagus akhlaknya. Yang awalnya selalu nyelatu orang, selalu ngerasani orang, selalu tidak berpakaian pakaian syar'i, maka mulai sekarang anti harus merubah diri. Sebab yang kita pikirkan sekarang adalah buah anak kita. Coba meneh kalau anakmu dadi durhaka karo awakmu dhewe piye? Siapa yang sedih dan siapa yang menyesal? Tidak ada penyesalan di belakang. Tidak ada penyesalan itu di depan. Yang ada penyesalan itu adalah di belakang. Contoh lagi, ada Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali qala li abnaihi. Abul Aswad Ad-Du'ali ini berkata kepada anak-anaknya. Berkata kepada siapa? Anak-anaknya. Apa perkataan mereka? Lihat perkataan sang ayah. Sang ayah menyampaikan ke anak-anaknya bahwasanya saya telah memberikan hakku kepada kalian. Lihat ini, sang ayah, sang bapak niku nyampaikan dikumpulno anak-anak IKB, terus disampaikan bahwasanya saya ini telah memberikan hak-hak kalian. Apa kata beliau? Qad ahsantu ilaikum sigharon wa kibaron wa qabla antuladu. Lihat, sungguh saya seorang ayah telah berbuat baik kepada kalian semuanya, baik ketika kalian sudah besar maupun kalian ketika kecil, bahkan ketika kalian belum dilahirkan pun saya sudah berbuat baik kepada kalian. Poin yang terakhir adalah sebelum kalian dilahirkan, sakdurunge awakmu iku lahir, saya seorang ayah telah berbuat baik kepada kalian. Maka qalu, sang anak nanya, kaifa ahsanta ilaina qabla an nulada. Terus piye carane Anda sang bapak itu bisa berbuat baik kepada kami sedangkan kami belum dilahirkan? Piye caranya? Gimana caranya bapak bisa berbuat baik kepada kami sebelum kami itu dilahirkan? Piye carane? Maka dia mengatakan, ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha.
ikhtartu, saya sudah pilihkan, lakum, untuk kalian, minal ummahati, dari ibu-ibu, berarti bojone akeh kan, saya telah pilihkan untuk kalian, minal ummahati, dari ibu-ibu. Man la tasubbuna biha, yang mana kalian tidak mungkin mencaci maki terhadap ibu-ibu kalian. Maka berarti apa? Ketika sang bapak telah memilih seorang istri, dan istri ini istri solihah, maka dia telah berbuat baik kepada anaknya walaupun anaknya belum dilahirkan. Mafhumnya, kalau kita mencari istri hanya sekedarnya sing penting ayu dan sing penting duit akeh, maka berarti kita telah berbuat jelek, berbuat salah kepada anak-anak kita sebelum anak itu dilahirkan. Makanya kalau dia nakal dan durhaka kepada Anda, ojo disalahno, sebab Anda telah salah. Anda telah berbuat salah kepada anak kita itu sendiri. Bisa dipahami? Baik. Kemudian karena tuntutan seorang istri harus solihah, maka kebalikannya, seorang istri pun dia tidak akan mau menikah kecuali apa? Kepada laki-laki yang soleh, kan gitu. Karena sebuah kesalahan dari bapak kepada sang anak kalau milih ibu sembarangan kan, maka begitu pula itu kan wadahi apik, tapi kalau air manine mau elek, ya wadah itu tetap jadi nggak apik walaupun wadahi apik, ya kan. Sang ibu itu kan bagus itu tempat rahimnya itu karena akhlaknya bagus dan seterusnya, tapi air manine wong lanang ki mau rapi, ya otomatis ya ora iso dadi api kan ngono. Soalnya tempat pengisiannya ora api, maka tidak mungkin iso jadi api kan ngono to. Secara logikanya kan ngoten. Oleh karenanya datang sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wasalam, idza ja'akum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Apabila datang kepada kalian wahai wali, apabila datang kepada kalian wahai wali, orang yang Anda ridhoi agamanya dan Anda ridhoi akhlaknya. Lihat, dua, agamanya bagus dan akhlaknya juga bagus, maka fankihuhu, maka nikahkanlah. Lihat, perintah menikahkan kepada orang yang datang melamar anak kita, syaratnya loro Pak, agamane apik, terus apa nih? Akhlake ya apik. Nah nikahno. Sempenting iku agamane apik, akhlake apik. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah klop antara suami sing apik, istri sing apik, insyaallah lah secara teori, nggak ngerti takdir kan, secara teori itu akan menjadi bibit yang bagus. Nanti kita akan belajar setelah bibit ini bagus, tetap nggak bisa apa? Nggak bisa kita biarkan kayak anta punya bibit lombok atau bibit jagung yang bagus. Tumbuh awalnya bagus kan Pak ya,
tapi tetap dibutuhkan apa? Dirawat, dibersihkan rumputnya. Kalau enggak dia akan kalah. Nah, paling tidak langkah pertama kita sudah dapatkan, yaitu bibit yang bagus. Maka ketika anak itu keluar harus dijaga Pak, pergaulan, pendidikannya. Sebagaimana tungkul bibit jagung metu teko tanah, was apik pol lemu bagus, tapi di situ ada hama, di situ ada rumput yang harus kita bersihkan. Begitu pula anak dewek ketika muncul dari tempat yang bagus, nutfah air mani yang apik, tapi kalau nggak dirawat pergaulannya, yo percuma wae nanti jadinya rusak juga. Berapa banyak bapaknya yo kiai, mbokne yo bunyai, anaknya dadi apa? Wong bejat yo akeh kan. Itu salahnya bukan di teori awal. Teori awal apa sudah pergaulan ketika lahir, kemudian anak-anak itu bergaul dewasa dan remaja itu yang harus kita perhatikan banget. Kita harus kita perhatikan banget. Kemudian seterusnya langkah yang nomor 3, ini langkah baru awal Pak ya. Nanti ada beberapa pendidikan, ini baru awal, langkah awal bicaranya punya anak soleh. Adapun yang sudah jadi anak nanti pembahasannya lain. Nanti kita punya beberapa tema di beberapa kitab saya sudah catat. Tema pendidikan umur masih kecil, terus tema pendidikan ketika umur remaja itu kayak gimana. Kemudian kita juga akan sampaikan cara ketika anak itu nakal kayak gimana, apakah nakal butuh dipukul atau bagaimana. Ini kita akan bahas sedikit demi sedikit ya, berharap kita itu ada ilmu ya, ada teori, ada cara bagaimana pendidikan anak itu. Urusan berhasil nggak berhasil di tangan siapa? Di tangannya Allah. Tapi kita tetap ada ikhtiar. Terusnya langkah yang nomor 3, zikru ismillahi indal jima'i. Pas jima ojo lali moco doai. Itu penting itu. Pas kumpul, pas jima jangan lupa baca doanya. Itu penting banget itu. Kok bisa penting? Kita akan sebutkan dalilnya supaya jelas. Ojo lali. Lali apa doanya, Pak? Jenengan apa? Harus apa lo? Guru ngapal iki ya. Saya takon apa lo ora iki? Apal enggak antum itu? Mat. Anak sampai akhir apal lo ora Mat? Hafal doanya enggak Mat? Coba piye bunyinya? Bener apa ora coba? Kuna doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Enggak apa-apa lah ya, gimana? Bisa enggak? Wis apa li? Diwaca ora iki lali engko. Siapa lo ya? Ini ya. Tak sebutkan dalilnya betapa pentingnya ketika jima itu membaca doa ini, dan ini berefek kepada anak. Aku nang ujug-ujug anak kok wakal ini ujug-ujug karena lali moco doae lali. Bapak ini soleh, anak ibu solehah,
bapakne soleh, tapi pas kumpul gawe anak iku dan itu jadine anak lali maca doa. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Lau anna ahadakum," dari hadis Ibnu Abbas, lau andai kata anna ahadakum, bahwasanya salah satu di antara kalian idza ata ahlahu, apabila dia mendatangi istrinya, qala, sambil berdoa, bismillah, Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Lihat, faqudhiya bainahuma waladun. Kumpul jima tadi diputuskan oleh Allah jadi anak. Tapi dia baca doa tadi kan, maka lam yadurruhu, syaitan tidak akan mengganggu itu anak. Lihat ini penting ini. Syaitan lam yadurruhu, ini janjinya Rasul. Janjinya Rasul. Jadi janjinya Rasul, syaitan tidak akan memberikan madarat kepadanya. Dalam hadis Bukhari, lam yadurruhu syaitonun abada. Syaitan mana saja tidak akan bisa memberikan madarat kepadanya selama-lamanya. Nah, para ulama mengatakan, apa makna syaitan tidak memadaratkan kepadanya? Itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan annahu la yusallitu alaihi syaiton min ajli barakati tasmiyati. Syaitan itu tidak akan bisa menguasai dia. Syaitan itu ora bakal iso menguasai dia, ora bakal iso membisikkan kepadanya. Karena apa? Berkah, karena barokah maca bismillah. Karena barokah maca bismillah, sampai syaitan itu tidak punya kekuatan untuk menggoda dia, nggak punya kekuatan untuk menggoda dia. Masya Allah. Bisa dipahami nggak ini? Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala mengatakan, karena lafadz itu mau umum, maka masuk syaitan itu nggak punya kuasa menggoda atau memadaratkan badannya dan tidak memadaratkan kepada agamanya. Agamanya gak iso dikuasai oleh syaitan, sak badan-badane ora iso dikuasai. Bahkan syaitan itu nggak iso melbu neng awake dheweke, ora iso melbu neng awake dheweke. Makanya kita kalau ada orang kena jin, barangkali pas kumpulnya ora maca bismillah, makanya saya kena jin. Nah takon mbok ini bapak mbok ini maca doa enggak Pak? Oh enggak, ya wis. Makanya ono kena izin masro apa? Digoda oleh jin, dilebani oleh jin. Lihat, ini sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Orang mungkin Rasulullah itu dusta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, akhbarana as-sadiq wal masduq, telah menghabarkan kepada kita orang yang jujur dan orang yang dikatakan jujur. Lihat, Rasulullah mengatakan lam yadurru syaitonun abada. Secara kaidah usul fikih itu umum, Pak. Setan diwai, mbok setan kan macam-macam tuh. Setan sing endi wae, tingkatane piye wae. Mbok setan ngopo wae, gak iso sampai memadaratkan kepada dia. Ora iso sampai memadaratkan kepada dia. Soalnya apa? Soalnya pas kumpul niku mau maca doa, barokah maca bismillah iku lho. Barokah maca bismillah. Tapi harus yakin lho ya.
Mungkin aku maca Ustaz, tapi kok koyo ngene lho, iya awakmu gak ngerti artine kok. Mek maca tok kok. Pahami artine dan pahami maksudnya dan yakinlah bahwasanya barokai maca bismillah ketika kumpul iku mau tidak akan membahayakan dan memudaratkan kepada siapa? Kepada siapa? Itu si anak. Nah, seringnya lali ora. Gus Imam lali apa ora kamu? Lo lali kan, jujur lali. Wis kadung pengen kedahuluan pengene lali maca dongane, lali maca. Coba maca doa lah apa lo ora? Coba lihat. Enggak hafal. Terus selama ini piye? Oh, jadi maca busuk-busuk ngono. Ya Allah. Iki harus ditulis ning kamare. Tulisan ning kamare, tulisan sing gede ngono. Jadi maca ngono sik gek apa? Diartikan sekalian. Harus apal no, ora apal wis piye lah niki. Yang di jowo-jowo kira apal nggak doae di wihana Pak? Hah? Apal gitu jenengan? Coba mboten apal. Terus ya tuku get nawon. Ya Allah Pak. Ayo iki tenan iki Pak, bahaya tenan iki. Iki penting iki, ha. Wis. Sapa sing iso komputer? Wong Tuban sapa sing iso komputer? Delok nang laptop bari ngono baca doa iki bari ngono printen sing gedhe. Terus tempel nang ndi? Nang dinding. Wis, iku wajib iku piye? Ya Allah piye? Yes. Kalau si Amir hafal walaupun belum nikah. Terusnya ada beberapa komen bagus di saat ibu itu hamil. Walaupun di buku di sini menyebutkan poin penting untuk ibu ketika hamil supaya anak itu yang ada dalam kandungan itu supaya bagus perkembangan secara agamanya. Di antaranya beliau menyebutkan ini at-tadkhinu, ini hanya menyebutkan secara kesehatan, jaga kesehatannya, jangan merokok dan seterusnya ya. Tapi ada beberapa kitab yang bagus banget menjelaskan penting banget itu. Dan kitab ini secara penelitian udah diteliti. Anak itu yang walaupun di dalam perut ibunya itu punya pengaruh dengan perbuatan yang dilakukan oleh sang ibu ketika hamil. Berpengaruh. Jadi sang ibu itu ketika hamil itu kelakuannya elek, tutur katai elek, maka itu punya pengaruh kepada si anak saat di dalam perut ibunya. Ini saya juga mencari dalil, tapi saya belum ketemu Pak. Tapi mereka punya penelitian, punya pengaruh. Saya pernah diskusi dengan dokter anak, dokter ngaji, Dokter Barka yang ada di Gresik. Saya diskusi sama beliaunya. Ini penelitian kami dari para dokter anak itu
bahwasanya sang anak yang di dalam perut ibunya yang selalu didengarkan Al-Quran itu anaknya itu cepet hafal Al-Quran, padahal posisi dia itu di dalam apa? Kandungan ibunya. Maka bisa disimpulkan secara real nyatanya berarti kelakuan ibu itu duwe pengaruh kepada anak ketika anak itu di dalam perut ibunya. Ya mohon maaf, dewek-dewek dadi koyo ngene iki yo pek piye wong ibu ini dewek yo koyo ngono. Walaupun begitu keadaannya, ya kita tetap memohon memohon ampunan untuk ibu-ibu kita, karena mereka kemungkinan besar tidak ngerti. Kan gitu. Nah, sekarang kita yang sudah ngaji, maka ikhwan ana barakallahu fik, kita itu jangan kok mendambah-dambakan anak soleh dan solehah. Gak terwujud, gimana mau terwujud? Sebabnya belum ada jalankan gitu loh. Maka sejak dini suruh dengarkan Al-Quran. Dan ini real, beberapa orang yang saya pernah amati dan saya nanyakan, awakmu kok cepet ngapal Quran tekon di? Iya, karena saya dulu ketika di kandungan ibuku itu selalu didengarkan Al-Quran. Bahkan ketika itu masih bayi pun selalu didengarkan. Nah, itu mengingatkan ketika saya ngapal itu ingat seret tunai apal dan cepet dan lama banget hilangnya. Itu memiliki pengaruh. Maka selalu didengarkan murotal pada ibu yang hamil atau ketika anak itu sudah melahirkan. Oh Joko dikongkon ndelokno mukri karo musik wae. Yo apal musiknya malahan. Yo apal musiknya atau malah dengan delok TV. Yo padha karo ngajari anakmu seperti perilakunya kayak perilaku TV. Yang mana TV itu belum mesti semuanya adalah baik. Makanya itu kesalahan fatal dari orang tua. Kesalahan fatal dari wong tua. Ayo perbaiki ya kawan. Karena apa? Karena ini dampaknya ke anak. Orang kok dampaknya dewek, dampaknya ke anak. Anak itu kalau tidak baik terus piye gitu kan. Makanya jangan disalahkan kalau ketika Anda itu tua, anak sampean enggak berbakti kepada jenengan, jangan disalahkan karena Anda tidak memaksimalkan untuk pendidikannya anak dan untuk kebaikannya anak. Oh jadi salah no. Gitu loh. Karena itu kesalahan dari diri kamu sendiri. Iya. Azan dulu. Allah
Kita lanjutkan. Setelah anak itu keluar atau masih belum keluar ya, masih di dalam perut ibunya, ada poin penting yang harus kita perhatikan adalah doa. Doa orang tua ini penting banget untuk kebaikannya anak. Doa sungguhan, doa menghambakan diri, merendahkan diri sambil mengangkat kedua tangannya, bersimpuh, jaluk tenan kepada Allah dan kebaikan kepada Allah, jaluk tenan. Di Al-Quran saja, ibadur Rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berdoa untuk anak dan keluarganya. Allah mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, berikanlah apa? Qurrata a'yun, penyejuk mata. Gak mungkin istri menjadi sejuk matanya sebagai penyejuk mata suami, dan gak mungkin anak-anak menjadi penyejuk mata sang kedua orang tua, kecuali istri dan anak-anak itu adalah istri soleh dan solihah. Makanya kita doa nih, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sampai-sampai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak-anaknya. Apa doanya beliau? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan anak-anakku dari menyembah kepada patung. Minta kepada Allah. Ibrahim alaihissalatu wassalam, kalau Ibrahim saja meminta kepada Allah untuk anak-anaknya supaya tidak menyembah kepada patung, tentunya apa? Kita sebagai orang tua. Maka orang tua nggak cukup hanya Anda itu kerja keimangan kepada anak, nggak cukup. Bukan hanya sekedar itu. Anda kerja lalu untuk mencukupi anak, kewajibannya anak apa? Nggak cukup hanya itu. Butuh pendidikan. Kalau hanya menikah kalau hanya duwe bojo dan punya anak hanya sekedar mencari nafkah, itu gampang, karena nafkahi anak sudah ditanggung oleh Allah. Tapi pendidikannya anak nggak ada yang jamin, Pak. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezekine anak, rezekine wong wis ditanggung oleh Allah. Tapi pendidikannya anak, pendidikan bojo, sapa senanggung? Ya suami ini. Makanya berat di pendidikannya, bukan berat di dalam apa? Di dalam memberi makan. Walaupun memang memberi makan itu di sebagian orang itu berat, tapi lebih berat lagi di dalam masalah pendidikannya. Makanya begini, tidak salah orang itu anaknya banyak, nggak salah. Sopo senyalakan orang punya anak banyak, tapi salah kalau dia tidak bisa mendidik anaknya. Bisa dipahami? Makanya wong duwe anak aku sing ngrawati kok tak rawat-rawat dhewe iya. Tapi Anda dituntut untuk mendidik anakmu. Karena itu tanggung jawabannya wong tua. Yang berat itu di pendidikannya, teman-teman semuanya. Yang berat di pendidikannya.
Karena pendidikan ini butuh energi dan butuh pikiran tenan itu. Tidak sekedar hanya didik lalu selesai, tidak. Di awal bagaimana, setelah bagaimana, itu butuh semuanya itu. Kita lihat lagi sampai-sampai Ibrahim alaihissalatu wassalam juga mengatakan apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu menegakkan sholat dan juga keluarga-keluargaku. Ibrahim itu berdoa kepada Allah supaya keturunannya itu selalu menegakkan sholat. Berdoa. Bahkan Nabi Zakaria juga mengatakan apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisi kamu keluarga yang baik. Memohon kepada Allah keluarga yang salihah. Nah, punya andil besar. Taib ya. Maka Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu sampai yu'idu, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan untuk Hasan dan Husain. Rasul mengatakan apa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam yu'idul Hasan wal Husain fayaqul u'idukuma bi kalimatillahi ta'ama min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu mengatakan u'idukuma, aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna, dengan Al-Quran. Rasul alaihi salatu wassalam sampai begitunya kepada Hasan dan Husain. Tidak sekedar hanya mendoakan kebaikan, bahkan meminta perlindungan dari syaitan, dari penyakit ain. Itu doa. Ini rata-rata wong tua lali ndongakno kebaikane anake, lali ndongakno piye anak itu menjadi soleh dan soleh. Lali Pak, lali. Sing sering wong tua itu justru ndongakno elek, nang matiyo, nang bongko. Dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kata Rasul, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibullah. Kalian jangan mendoakan jelek terhadap diri kalian, dan jangan sampai mendoakan jelek kepada anak-anak kalian, dan jangan sampai mendoakan jelek kepada harta-harta kalian. Bisa jadi Anda ketika berdoa itu bertepatan dengan suatu waktu, dan waktu itu waktu Allah kabulkan apa yang kamu katakan tadi. Menyesal enggak? Menyesal. Makanya sejelek-jeleknya anak, jangan senakal-nakalnya anak, sedurhaka-durhakanya anak, ojo sampai mendoakan apa? Kejelekan kepadanya. Justru harusnya didoakan apa? Kebaikan itu kepadanya. Semoga Allah ngasih hidayah. Imam Ahmad itu kalau dia itu lagi marah dan ketahuan marahnya, itu berdoa yahdikumullah, Allah yusli'uk. Itu marahi wong tua. Ojo kok di gasmu, ojo kok batukmu, ojo keliru itu. Allah yusli'uk, semoga Allah memperbaiki kamu.
Itu doa dari orang tua kepada anak. Apalagi doa wong tua itu manjur. Jadi semarah-marahnya kamu itu berdoa, semarah-marahnya kamu kepada anak kamu, justru dongakno sing apik. Ojo didongakno sing elek. Pun paham nggih? Ibu-ibu hati-hati nak bongko nak. Yo bongko tenan no. Wah anak kok wakal ngono piye? Ojo sampai ngomong ngono itu justru bumerang dalam kehidupanmu sendiri. Masya Allah. Sampai di sini insya Allah ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.